Sulami Joyo Prawiro mungkin bukan nama yang akrab di telinga kebanyakan orang Indonesia hari ini. Ia tidak tercatat dalam buku pelajaran sekolah, tidak diperingati dalam hari-hari besar nasional, dan wajahnya tidak tergantung di Museum Pahlawan. Namun di balik senyap itu tersimpan kisah panjang seorang perempuan yang hidupnya diwarnai perjuangan, pengkhianatan sejarah, penjara, dan tekad yang tidak pernah padam. Lahir di Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1926, Sulami tumbuh dalam suasana penjajahan dan gejolak politik. Sejak muda, ia sudah mengabdikan dirinya pada perjuangan melawan ketidakadilan. Ia melawan kolonialisme Belanda, menghadapi pendudukan Jepang, ikut menyaksikan revolusi kemerdekaan, hingga bergabung dalam organisasi perempuan terbesar di Indonesia pada masanya, Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Namun hidupnya berubah drastis setelah 1965. Tuduhan, fitnah, dan propaganda negara menyeretnya ke penjara, di mana ia harus mendekam selama puluhan tahun. Tetapi meski tubuhnya terpenjara, pikiran dan tekadnya tidak pernah bisa dibungkam. Sulami lahir dalam keluarga sederhana di Sragen. Masa mudanya bertepatan dengan masa penuh pergolakan. Hindia Belanda yang kian melemah, pendudukan Jepang, hingga meletusnya revolusi 1945. Sejak belia, ia sudah terlibat dalam pergerakan bawah tanah. Ia ikut bergerak bersama laskar-laskar pemuda yang berjuang merebut kemerdekaan. Perannya tidak selalu terlihat di garis depan pertempuran, tetapi kerja-kerja senyap, pengorganisasian, dan penyebaran gagasan adalah medan tempurnya. Bagi Sulami, kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah dari tanah air. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, feodalisme, patriarki, imperialisme, dan kapitalisme. Setelah kemerdekaan, Sulami menemukan rumah perjuangannya di organisasi Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar, yang berdiri tahun 1950. Bagi Sulami, Gerwis berbeda dengan organisasi perempuan lainnya. Ia tidak hanya membicarakan isu-isu praktis perempuan, tetapi menyingkap akar penindasan itu sendiri. Pada 1954, Gerwis berubah nama menjadi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Nama ini lebih inklusif dan merepresentasikan cita-cita organisasi untuk merangkul lebih banyak perempuan dari berbagai kalangan. Gerwani memperjuangkan hal-hal konkret, menolak perkawinan anak, menentang poligami, memerangi kekerasan seksual, mendorong hak waris yang adil, memberantas buta huruf, mendirikan taman kanak-kanak melati untuk anak-anak rakyat. Gerwani bahkan turun ke desa-desa, mendampingi petani, hingga ikut dalam konflik agraria di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, dan Jengkol, Kediri. Mereka berdiri di garis depan bersama rakyat kecil. Sulami yang cepat menanjak dalam kepemimpinan dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal II DPP Gerwani di bawah pimpinan Umi Sarjono. Pada 1958, ia bahkan berangkat ke Wina, Austria, mewakili Gerwani dalam Kongres Wanita Sedunia. Dari desa kecil di Sragen, Sulami melangkah ke panggung dunia, menyuarakan nasib perempuan Indonesia dan mimpi tentang dunia yang lebih adil. Namun, semua berubah drastis pada tahun 1965. Peristiwa 30 September menjadi titik balik. 7 perwira Angkatan Darat terbunuh, PKI dituduh sebagai dalang, dan semua organisasi yang dianggap dekat dengannya, termasuk Gerwani, dihancurkan. Propaganda negara melukiskan Gerwani sebagai organisasi perempuan bengis, kejam, bahkan cabul. Mereka dituduh melakukan penyiksaan sadis di lubang buaya, fitnah yang kemudian terbukti tidak benar. Namun propaganda itu terlanjur mengakar dalam kesadaran publik. Sulami menjadi buronan. Selama 15 bulan ia bersembunyi, berpindah-pindah, hingga akhirnya tertangkap pada Februari 1967 oleh perintah Panglima Kodam Jaya Amir Mahmud.
Di penjara militer Bukit Duri, Jakarta, Sulami mengalami siksaan fisik dan mental. Ia dipukul, ditendang, diinterogasi berulang kali. Tetapi ia tidak runtuh. Ia menemukan kekuatan dengan membandingkan penderitaannya dengan perjuangan rakyat Vietnam melawan agresi Amerika. Kalau mereka bisa bertahan, mengapa aku harus menyerah? Begitu keyakinannya. Sulami mendekam 8 tahun di penjara tanpa pengadilan. Baru pada 1975 ia diadili. Tetapi pengadilan itu hanyalah panggung sandiwara penuh rekayasa. Ia divonis 20 tahun penjara. Bagi Sulami, ruang sidang justru menjadi panggung perlawanan. Ia membantah semua tuduhan, menolak tunduk, dan menunjukkan keberanian. Penyair J.J. Kusni menuliskannya dengan indah. Sulami perempuan yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah membuang mimpinya. Di balik jeruji, Sulami menulis, ia mencatat kisah hidupnya, penderitaan kawan-kawannya, dan wajah bengis rezim yang menindas. Catatan itu kelak diterbitkan dengan judul Perempuan, Kebenaran dan Penjara pada tahun 1999. Setelah Orde Baru runtuh, buku itu menjadi saksi bisu tentang betapa perempuan turut menjadi korban dalam sejarah politik bangsa. Ketika Orde Baru tumbang pada 1998, pintu kebebasan sedikit terbuka. Sulami, meski sudah renta dan sakit-sakitan, kembali ke medan perjuangan. Bersama Pramudia Anantatur, Hasan Raid, Kosalah Subagiotur, Deborah Sumini, dan kawan-kawan lainnya, ia mendirikan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan tahun 1965 hingga tahun 1966. Misi yayasan ini jelas, menggali bukti kejahatan kemanusiaan, mendampingi korban, dan memperjuangkan pemulihan hak-hak mereka. Mereka melakukan ekskavasi makam massal, mendata korban, dan mendokumentasikan kesaksian. Sulami juga mendirikan Panti Jompo Waluyo Sejati untuk para ex-anggota Gerwani. Panti ini bahkan diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, bersama Taufik Kiemas. Sebuah simbol bahwa ruang kebenaran akhirnya mulai terbuka di era reformasi. Dengan tegas, Sulami menyatakan, kami bergerak dalam alur kemanusiaan, keadilan, dan hukum. Bahkan ia berani menunjuk langsung Soeharto sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian jutaan manusia tanpa pengadilan. Tahun 2002, Sulami terkena stroke. Pada usia 76 tahun, ia wafat. Ia pergi dengan tubuh yang lelah, tetapi meninggalkan semangat yang tetap menyala. Sulami adalah simbol bahwa perempuan bukan hanya penonton sejarah. Ia adalah pelaku, pejuang, pemikir, sekaligus penggugat. Hidupnya adalah bukti bahwa kebenaran memang bisa disembunyikan, tetapi tidak bisa dipadamkan. Sejarah bangsa ini seringkali ditulis oleh para pemenang, tetapi ada sejarah lain, sejarah mereka yang kalah, yang dibungkam, yang dilenyapkan dari ingatan. Sulami adalah bagian dari sejarah itu. Dengan keberanian dan keteguhan hatinya, ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti mengusir penjajah, tetapi juga menegakkan keadilan. Ia mewariskan pesan bahwa bangsa ini hanya bisa berdiri tegak jika berani menulis sejarahnya dengan jujur. Hari ini, nama Sulami mungkin jarang disebut, tetapi bagi mereka yang masih mencari kebenaran, bagi mereka yang ingin Indonesia berdamai dengan sejarah kelamnya, Sulami tetap hidup. Ia adalah Sri Kandi Merah dari Sragen, seorang perempuan yang memilih jalan terjal, tetapi tidak pernah berhenti melangkah. Namun, hingga kini, perdebatan mengenai peran Gerwani dalam peristiwa G30S tahun 1965 belum pernah diteliti secara komprehensif. Selama lebih dari 2 dekade, film pengkhianatan G30S PKI menjadi tontonan wajib di sekolah-sekolah dan televisi, menanamkan ingatan kolektif tentang malam kelam itu.
Dalam film digambarkan perempuan-perempuan Gerwani ikut menyiksa 6 jenderal angkatan darat dan seorang perwira di lubang buaya, mencungkil mata, menyilet kemaluan, hingga berpesta dengan tarian mistis. Harum bunga diiringi lagu Genjer-Genjer. Potongan adegan ini melekat kuat dalam ingatan publik. Ungkapan darah itu merah jenderal menjadi mantra propaganda yang terus dikumandangkan. Media resmi Orde Baru seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda menggiring opini dengan narasi berapi-api. Gerwani dicap sebagai kumpulan perempuan sundal, bejat, dan amoral. Gambaran ini dipatri lebih jauh lewat relief di Museum Lubang Buaya, menjadikannya monumen propaganda yang seolah tak terbantahkan. Tetapi waktu bergulir. Setelah lebih dari setengah abad, suara-suara yang dulu disenyapkan mulai menemukan ruangnya. Dokter yang melakukan autopsi jenazah para jenderal membantah kabar penyiletan dan pencungkilan mata. Hasil visum tidak menemukan bukti mutilasi seksual sebagaimana dituduhkan. Narasi yang dahulu diterima mentah-mentah kini dipertanyakan, perlahan retak, dan dipahami sebagai bagian dari konstruksi politik Orde Baru. Dihapusnya Gerwani bukan sekadar membubarkan sebuah organisasi, tetapi juga memutus rantai sejarah gerakan perempuan progresif di Indonesia. Padahal sebelum 1965, Gerwani adalah salah satu organisasi perempuan terbesar, ikut memperjuangkan cita-cita Revolusi Agustus, melawan imperialisme, menuntut keadilan sosial, dan membuka ruang bagi kesetaraan gender dalam pembangunan bangsa. Orde Baru mengganti ruang gerak itu dengan ideologi ibuisme. Perempuan didorong masuk kembali ke ruang domestik, dijadikan simbol kesetiaan dan pengabdian, dan diikat dalam konstruksi tunggal perempuan sebagai istri dan ibu melalui organisasi bentukan negara. Gerakan perempuan direduksi, dikendalikan, dan diarahkan sesuai kepentingan rezim. Dengan demikian, hilangnya Gerwani menandai bukan hanya lenyapnya sebuah organisasi, tetapi juga terputusnya warisan gagasan progresif perempuan Indonesia pasca kolonial. Sejarah yang ditampilkan dalam film dan museum ternyata bukan semata fakta, melainkan konstruksi kuasa. Kini, ketika suara-suara yang dulu dibungkam mulai kembali terdengar, terbuka ruang untuk menimbang ulang. Mana yang propaganda, mana yang kenyataan. Namun pada akhirnya, sejarah adalah sebuah ruang tafsir yang terus diperdebatkan. Manusia bisa menulis, menghapus, bahkan memutarbalikkan fakta. Tetapi kebenaran yang sejati, yang mutlak, hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.